Berdasarkan asesmen kami dengan informasi dan data yang kami miliki sampai bulan Maret ya. Jadi terbatas informasi sampai dengan bulan Maret. Artinya mungkin dalam perjalanannya nanti sangat dinamis kawan-kawan informasinya ini ya, terkait dengan kondisi perekonomian terkini. Kemudian di situ nanti saya akan bicara beberapa hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk sampai kepada asesmen kami terkait dengan kondisi ekonomi. Kemudian yang kedua nanti ada beberapa informasi terkait dengan inflasi, bagaimana dengan inflasi kita di saat-saat seperti munculnya isu pandemi corona ini. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan sedikit informasi terkait dengan kebutuhan uang tunai menjelang Ramadan 1441 Hijriah. Kemudian yang keempat ada beberapa mengingatkan kembali aja beberapa kebijakan Bank Indonesia terkait dengan sistem pembayaran non tunai dan kaitannya dengan isu virus corona. Sebenarnya itu ada 4 poin utama yang akan saya coba untuk bagikan kepada kawan-kawan ya, bahwa nanti ada beberapa pertanyaan atau informasi atau diskusi sepanjang waktunya memungkinkan. Saya rasa saya bersedia aja. Kawan-kawan yang saya hormati, kondisi ekonomi berdasarkan dengan asesmen kami, berdasarkan data yang kami himpun sampai dengan atau informasi yang kami himpun sampai dengan bulan Maret kemarin, kami mencoba untuk melakukan beberapa simulasi terkait dengan perkembangan ekonomi, bahwa sebelum memasuki pandemi corona ini kami juga sudah melakukan beberapa estimasi terkait dengan proyeksi ekonomi kita Jawa Tengah di tahun 2020 ya, ini sebesar 5 sampai dengan 5,5% year on year ya, untuk tahun 2020. Tetapi itu kami lakukan pada saat belum terjadi musibah corona. Nah, setelah munculnya isu corona ini, kami melakukan simulasi bahwa corona itu berdampak melalui beberapa saluran atau kanal ataupun channel, seperti misalkan saluran atau channel dari trade dan services ya. Pertama dari itu, yang kedua melalui channel investasi, dan yang ketiga melalui income channel ya. Masing-masing itu menurut perkiraan kami, misalkan melalui trade channel dan service channel itu ekspor akan turun sebesar 7,56% ya. Kemudian impor juga akan turun sebesar 1,1% ya. Kenapa terjadi begitu? Karena pendapatan dunia turun, world trade volume dunia juga turun ya. Jadi itu berpengaruh terhadap domestik kita ya. Jadi penurunan secara global kemudian berpengaruh terhadap kegiatan domestik kita. Misalkan ekspor kita perkirakan ya, berdasarkan dengan data tadi, kita perkirakan akan turun antara 13 sampai dengan 16% ya. Impor bahan baku akan turun 11 sampai 19%. Kemudian pada waktu itu kami masih perkirakan wismannya turun 30%, tapi nanti ini sangat bisa berkembang ya, sehingga trade channel-nya akan berdampak pada penurunan ekspor tadi 7,56% dan impor 1,1%. Kemudian juga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita dari saluran atau channel investasi sebesar hampir 1% ya. Kemudian juga dari penurunan konsumsi kita sebesar 0,7%. Nah, sehingga total dampaknya dari ketiga channel tadi, channel trade dan services, kemudian investasi dan juga income channel, itu akan memberikan dampak sebesar penurunan sekitar 0,51% ya.
sekali lagi ini masih berdasarkan asesmen informasi dan data-data kami pada sampai dengan bulan Maret ya. Nah, sehingga teman-teman kalau baseline-nya tadi 5% sampai 5,5%, maka perkiraan kita karena dampaknya sebesar 0,51%, maka ekonomi 2020 dengan mengacu pada data dan informasi sampai dengan bulan Maret itu akan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 2019 kemarin yang menjadi sekitar 4,1 sampai 5,1%. Ya. Nah, beberapa informasi pendukung yang kami peroleh dari beberapa survei seperti misalkan kegiatan dunia usaha. Kegiatan dunia usaha sampai triwulan 1 di Jawa Tengah ini mengalami penurunan ya. Saldo bersih tertimbang yakni persentase jumlah responden yang menjawab meningkat ya dikurangi dengan persentase jumlah responden yang menjawab menurun biasanya positif ya. Kalau positif itu menunjukkan kegiatan dunia usahanya lebih tinggi, artinya lebih banyak orang yang responden yang optimis dibandingkan responden yang pesimis. Tetapi untuk triwulan 1 ini hasil survei kami menunjukkan negatif sebesar 14% ya. Jadi angka negatif ini mungkin angka yang pertama kali di dalam survei-survei SKDU kami di beberapa tahun terakhir gitu ya. Nah, saldo bersih tertimbang yang turun 14% itu dicerminkan di 9 ya, dari 9 sektor. 9 sektor dari 17 sektor, tetapi utamanya adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan ya. Jadi sektor industri pengolahan dan perdagangan berdasarkan survei kami itu sampai dengan data Maret kemarin menunjukkan kegiatan usaha yang menurun. Tercermin juga dari penggunaan tenaga kerja yang turun, kemudian realisasi investasi yang turun. Sementara itu teman-teman, kondisi keuangan perusahaan selama 3 bulan sebenarnya masih dalam kondisi baik ya, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jadi dari sisi kondisi keuangan penurunan terjadi di likuiditas ya. Likuiditasnya sedikit masih baik tapi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ya. Juga rentabilitasnya juga sudah menunjukkan tidak sebaik triwulan-triwulan sebelumnya ya. Itu untuk survei kegiatan dunia usaha atau SKDU. Nah, untuk survei konsumen tetap sama informasinya berdasarkan survei yang kami dapatkan dari 700 responden di Jawa Tengah ya. Keyakinan konsumen ya, selama bulan Maret kemarin terhadap perekonomian Jawa Tengah tetap berada pada level yang optimis meskipun tidak sekuat bulan sebelumnya ya, bulan-bulan sebelumnya. Jadi level di atas 100 itu adalah optimis ya. Nah, tetapi levelnya menurun dibandingkan dengan bulan atau triwulan sebelumnya dari 132 menjadi 129 ya, atau 130. Sudah mulai menunjukkan penurunan ya. Tetap masih di atas 100, masih optimis. Hal itu terjadi karena banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi ke depan itu tidak lebih bagus daripada bulan-bulan lalu gitu ya. Jadi kenapa mereka mengatakan kondisi ekonomi saat ini? Karena kondisi penghasilannya dan kemampuan atau daya beli mereka sedikit lebih turun ya, sedikit turun sehingga tidak sebaik bulan lalu. Demikian juga dengan ekspektasi kondisi ekonomi ke depan ya. Tingkat penghasilan mereka perkirakan dalam 6 bulan mendatang persepsinya tidak sekuat dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi mereka pada pertengahan Maret sampai dengan akhir Maret itu sudah melihat bahwa kondisi ekonomi saat ini yang dicerminkan oleh penghasilan dan kemampuan daya beli untuk membeli barang-barang kebutuhan tahan lama itu agak menurun ya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Demikian juga ekspektasinya ya. Nah, ini sangat dinamis kawan-kawan, tergantung bagaimana mereka persepsi konsumen terhadap ekonomi saat ini dan 6 bulan ke depan ya. Kalau ditanyakan bulan Februari kemarin masih belum banyak kejadiannya,
tapi bulan Maret sudah mulai banyak, ya nanti bulan April mungkin semakin banyak. Nah itu akan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap baik kondisi ekonomi saat ini maupun dalam menilai ekspektasi kondisi ekonomi ke depan. Ya. Sementara kenaikan harga dalam 12 bulan ke depan, mereka juga mengatakan akan lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi ekspektasinya menurun. Nah itu beberapa informasi terkait dengan survei konsumen. Nah untuk survei harga properti residensial memang masih terjadi pertumbuhan harga, ya. Jadi masih pertumbuhan harga, terutama terjadi pada rumah-rumah tipe kecil, ya. Meskipun pertumbuhannya sebenarnya masih terbatas, ya, masih terbatas. Misalkan tumbuh quarter to quarternya itu sebesar, jadi naik, ya, harganya itu naik cuma 0,28%, ya, dibandingkan dengan hampir sama lah 0,2 pada triwulan sebelumnya. Jadi masih naik, dan kenaikan harga-harga di properti residensial ini itu utamanya disebabkan oleh kenaikan di rumah tipe kecil dan menengah, ya. Gitu. Untuk posisi pembiayaan KPR yang disalurkan Bank Umum di Jawa Tengah meningkat dibandingkan triwulan 4, ya, dari 23,97 triliun menjadi 24,1 triliun, ya. Meskipun tidak terlalu banyak tapi menunjukkan peningkatan. Sementara untuk NPL-nya di properti ini sedikit mengalami peningkatan di triwulan 1 ini jika dibandingkan dengan triwulan 4 2019, dari 2% menjadi 2,26%. Nah, untuk survei pemantauan harga SPH sampai dengan minggu ketiga bulan April ini, kita memperkirakan inflasi di bulan April ini akan minus 0,05, artinya akan terjadi deflasi 0,05, ya. Itu perkiraan data harga berdasarkan survei pemantauan harga mingguan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ya. Beberapa barang masih naik seperti emas perhiasan, bawang merah, beras, dan gula pasir, tetapi yang menyebabkan turun cabai merah, daging ayam, telur ayam, dan bawang putih, ya. Dari 6 kota yang disurvei di Jawa Tengah, 4 kota menunjukkan inflasi, Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Kudus. Sementara 2 kota, Cilacap dan Tegal, menunjukkan inflasi atau kenaikan harga. Nah, itu yang terkait dengan asesmen kami menyangkut kondisi ekonomi. Nah, untuk yang inflasi menjelang Ramadan ini, kami mencatat bahwa berdasarkan pemantauan TPID Jawa Tengah, beberapa komoditas strategis yang akan memasuki masa panen, ya, ada kami catat di sini, misalkan jadi ke depan kira-kira beberapa komoditas ini akan tercukupi pasokannya, ya, karena sudah masuk musim panennya, ya. Seperti beras atau padi, gitu, ya. Produksinya 1,5 juta ton, ya. April Mei nanti akan panen. Cabai merah keriting ada 322.000 ton. April Mei juga cabai rawit juga 348.000 ton April Mei. Bawang merah bulan Mei nanti 213.000 ton. Daging ayam juga akan panen, pasokannya 72.000 ton. Telur ayam juga demikian. Nah, beberapa persoalan yang muncul nampaknya juga kami catat, misalkan terjadinya kesenjangan antara permintaan dan penawaran, ya, karena adanya kendala jalur distribusi, sehingga beberapa produksi tidak bisa masuk ke pasar, ya, tidak bisa masuk ke pasar utama, artinya produksinya masih berada di produsen. Itu terkait dengan inflasi, teman-teman. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan uang tunai ini kami memproyeksikan kebutuhannya 7,9 triliun, ya, untuk Jawa Tengah, ya. Untuk Jawa Tengah 7,9 triliun. Nanti mungkin Pak Nanti bisa sampaikan naik berapa ini dibandingkan dengan tahun lalu.
Tetapi kita juga belum punya pengalaman dalam kondisi yang demand melemah seperti sekarang ini, kawan-kawan ya. Jadi, tapi kita menghitung proyeksi ini berdasarkan asumsi tidak terjadi pandemi corona gitu ya. Sementara nanti realisasinya kita akan lihat apakah kenaikannya meningkat dibandingkan dengan tahun lalu ataukah lebih kecil gitu ya. Karena baik karena menurunnya daya beli masyarakat ya, kemampuan belinya, ataupun juga mungkin ada perubahan cara belanjanya ya. Jadi ada dua faktor yang bisa berpengaruh terhadap penurunan kebutuhan uang kartal atau uang tunai di menjelang Lebaran ini. Kemudian yang keempat dan terakhir, kebijakan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran non tunai serta kaitannya dengan isu virus corona. Saya hanya refresh saja bahwa Bank Indonesia membebaskan pengenaan biaya transaksi pemrosesan QRIS ya, MDR-nya untuk usaha mikro, merchant discount rate-nya bisa 0% ya, 1 April ya, sampai dengan 30 September 2020. Jadi kita harapkan ini bisa menjaring para merchant atau pedagang-pedagang untuk mendaftarkan kris-nya gitu ya. Kemudian Bank Indonesia juga menurunkan biaya sistem clearing nasional efektif 1 April 2020. Ya, perbankan ke Bank Indonesia semula Rp600 menjadi 1 ya. Menjadi 1 kenapa tidak dinolkan? Karena kalau dinolkan nanti sistemnya tidak bisa menghitung. Jadi harus ada angkanya 1 gitu ya. Rp1. Kemudian dari nasabah ke perbankan semula 3.500, sekarang maksimum 2.900 untuk clearing ya. Kemudian Bank Indonesia juga membantu mendukung akselerasi penyaluran dana bansos non tunai program-program pemerintah seperti PKH ya, program keluarga harapan, terus BPNT bantuan pangan non tunai, kemudian juga program kartu prakerja, dan yang keempat program kartu Indonesia Pintar atau untuk kuliah ya. Kemudian juga Bank Indonesia melonggarkan kebijakan kartu kredit ya, penurunan batas maksimum suku bunga sebelumnya 2,25% menjadi 2% per bulan. Penurunan sementara nilai pembayaran minimum ya, sebelumnya 10% menjadi 5%. Kemudian penurunan sementara besaran denda keterlambatan pembayaran ya, sebelumnya 3% atau maksimal Rp150.000 menjadi 1% atau maksimal Rp100.000. Mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran ya. Nah, kemudian untuk nasabah yang terdapat COVID-19 dengan mekanisme diskresi masing-masing penerbit kartu kredit. Itu beberapa informasi kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau peran kantor Bank Indonesia dalam kepedulian sosial akibat pandemi virus COVID ini, kami sedang memproses bantuan kepada beberapa lembaga seperti misalkan Ikatan Dokter Indonesia ya, di dalam pemberian APD dan face shield, kemudian penyemprotan disinfektan, hand sanitizer, sarung tangan, masker ya. Juga kepada Palang Merah Indonesia, kemudian juga kepada Rumah Harapan Indonesia gitu ya, dan beberapa lembaga lainnya gitu ya. Kita sedang memproses bantuan dari Bank Indonesia kepada rekan-rekan terdampak atau saudara-saudara kita yang terdampak. Itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau misalkan ada beberapa pertanyaan, ini saya sudah memiliki catatan pertanyaan, kalau boleh saya bacakan ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan kepada humas kami. Misalkan dari Mas Aris Budi, Radio Idola ya. Dalam menghadapi Ramadan, bagaimana Bank Indonesia Jateng melakukan pemantauan terutama soal harga?
rekan-rekan kita memiliki beberapa metode untuk mengumpulkan informasi, yakni melalui Si-Hati, ya, dan juga SPH, survei pemantauan harga mingguan oleh Bank Indonesia, ya. Kalau Si-Hati ini catatannya setiap hari, kita bekerjasama dengan dinas Indap, ya, kabupaten kota, ya, itu bisa memberikan informasi tingkat harga di berbagai pasar di seluruh Jawa Tengah, ya. Jadi itu yang cara kami untuk mendapatkan informasi harga-harga. Kemudian upaya lain yang dilakukan TPID Jateng dalam menjaga kestabilan harga adalah menghubungkan petani dengan pasar, ya, karena terdapat beberapa kendala seperti yang tadi saya sebutkan pada distribusi pasokan komoditas strategis, ya. Hal ini terjadi karena mulai berkurang akibat kita diminta untuk melakukan social atau physical distancing dan karantina wilayah di beberapa atau sejumlah tempat, ya. Nah, kawan-kawan, ini mungkin nanti akan merubah cara kita bertransaksi, ya, baik kita sebagai konsumen, ya, cara kita membeli barang, ya, kemudian juga nanti produsen, ya, cara mereka untuk menawarkan barang-barangnya, ya, mungkin nanti akan terjadi merubah sedikit pola kita menjual barang atau pola kita membeli barang, ya, dengan adanya pandemi atau COVID ini. Kemudian yang kedua dari Mbak Niken C-Radio, apa yang membedakan kesiapan tahun sebelumnya dengan tahun saat ini? Kesiapan tahun sebelumnya dan saat ini. Dari sistem pembayaran yang membedakan yaitu kegiatan penukaran bersama, ya, dengan perbankan yang biasanya kami lakukan pada saat Ramadan ini menjadi tidak ada, ya. Jadi teman-teman, untuk penukaran, Bank Indonesia tidak menyelenggarakan penukaran, gitu, ya, untuk Ramadan tahun ini. Kemudian Bank Indonesia juga menghentikan kas keliling, ya, kepada masyarakat karena memang kondisinya seperti ini. Nah, masyarakat masih bisa mendapatkan penukaran melalui loket-loket perbankan, ya. Jadi kami nanti akan melayani kebutuhan masyarakat melalui atau bekerjasama dengan rekan-rekan perbankan dengan penukaran melalui loket, ya, melayani penukaran melalui loket kepada nasabahnya. Kemudian Mbak Restu, TVQ, selama pandemi Corona adakah peningkatan penggunaan cashless atau non tunai? Data memang ini agak lag datanya, ya, karena data Maret itu baru bisa nanti tarik pada bulan Mei atau awal Mei. Namun kalau dilihat dari data Januari Februari memang terjadi kenaikan meskipun sangat kecil, ya, sangat kecil. Misalkan kenaikan penggunaan kartu debit itu hanya 0,7%, ya. Kartu ATM itu 1,3%, ya. Kemudian kartu kredit 0,5%. Tidak terlalu banyak, ya, teman-teman. Tidak terlalu banyak ini bisa karena sebenarnya cukup banyak, tetapi misalkan karena artinya banyak yang berubah dari transaksi tunai menjadi non tunai, gitu, ya. Sebenarnya banyak, ya, tetapi karena kondisinya pandemi seperti ini, daya belinya menurun, nah itu menjadi berkurang, ya. Kenaikannya sih walaupun tetap naik, tapi menjadi kenaikannya tidak sebanyak kalau misalkan kondisi ini pergeseran dari tunai ke non tunai itu dalam situasi normal, ya. Memang mereka dipaksa dengan keadaan untuk non tunai, ya. Tetapi keadaan juga memaksa mereka untuk mengurangi konsumsi, ya, mengurangi interaksi mereka, belanja segala macam, sehingga mungkin kenaikannya juga tidak terlalu besar, ya. Nah, kemudian untuk Pak Saud, UP Radio, pandemi COVID-19 berpengaruh pada turunnya produktivitas sebagai sektor. Iya,
Catatan kami misalkan ini industri makan minum ya, di sisi produksi menyesuaikan dengan permintaan yang menurun ya. Jadi industri mamin menghadapi permintaan yang menurun. Penjualannya yang berorientasi ekspor mengalami penurunan sekitar 5-10% ya. Dari sisi tenaga kerja saat ini sudah menerapkan work from home secara bergiliran. Itu untuk industri makan minum. Untuk industri TPT dan alas kaki, sebagian masih berproduksi normal ya. Kan tetapi sudah ada perusahaan yang kapasitas produksinya menurun sampai 50% karena terkendala pengiriman impor bahan baku. Ini kalau di TPT itu sangat bervariasi ya, tergantung dari mana mereka menjual atau mengimpor barangnya. Ada beberapa industri yang karena dia mengekspor ke Korea ya, tidak ke Cina, itu malah tidak menjadi kendala, tidak mengalami kendala, tidak mencatat penurunan, bahkan mencatat peningkatan gitu ya. Kenapa? Karena buyer di Korea tidak bisa mendapatkan barang dari negara lain sehingga dialihkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi situasinya sangat beragam, tapi ada juga yang produksinya menurun sampai 50% dan bahkan mungkin sebagian sudah mengalihkan jenis-jenis produksinya ya, garmennya dialihkan menjadi APD ataupun masker dan lain-lain gitu ya. Nah, penjualan ya tadi saya katakan yang berorientasi ekspor ya, ada yang mengalami penundaan order ya, pengiriman, dan bahkan juga ada yang pembayaran ya. Pembayaran juga ada. Kemudian tenaga kerja informasi terakhir sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan yang merumahkan atau mengurangi pegawainya ya, beberapa perusahaan baik di sekitar Solo ataupun di sekitar Semarang juga gitu ya, itu sudah ada yang mengurangi pegawainya ya, karena memang permintaannya yang jauh menurun ya, baik untuk domestik maupun untuk ekspor. Kemudian untuk industri furniture, ada perusahaan yang sudah berhenti produksi dan ada yang masih produksi ya, tapi dengan kapasitas yang lebih rendah. Kemudian untuk penjualan, nah penurunnya bisa sampai 50% hingga hampir 90% ya, karena tidak ada order dari buyer di luar negeri ya. Jadi teman-teman kalau mau beli furniture mungkin sekarang bagus nih ya, jadi kualitasnya ekspor tapi dengan harga domestik, nah kira-kira begitu ya, karena banyak yang tidak bisa ekspor teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau dikalikan begitu bisa memperpanjang proses produksinya industri di furniture. Nah, tenaga kerja sebagian besar perusahaan sudah mengurangi jam kerja ya, dan bahkan ada yang merumahkan ya. Kemudian dari Mas Andi, Mas FM, bagaimana pelaksanaan layanan penukaran uang pecahan kecil ya. Layanan penukaran di kantor Bank Indonesia ditiadakan. Layanan penukaran kepada stakeholder kami laksanakan secara wholesale ya. Jadi partai besar yang untuk stakeholder, nanti kami lihat ini siapa-siapa yang ini. Kemudian untuk yang penukaran uang rupiah kepada masyarakat dilakukan di perbankan, di bank yang melalui loket-loket bank ya. Jadi itu yang terkait dengan penukaran. Kemudian kalau inflow outflow triwulan 1 naik apa turun? Inflow triwulan 1 pada 2019 11 triliun ya. Inflow triwulan 1 pada 2020 itu 11,8. Jadi ada kenaikan sekitar 650 miliar ya, atau 6% dari tahun sebelumnya. Jadi infonya masih ada kenaikan. Kalau outflow-nya triwulan 1 2019 5 triliun ya. Inflow outflow pada triwulan 1 2020 5,6. Jadi outflow-nya juga ada kenaikan. Untuk outflow-nya 5,2 triliun triwulan 1 2019 dan outflow triwulan 1 2020 5,6. Jadi ada kenaikan sebesar 400 miliar ya.
atau 8% dari tahun sebelumnya. Mungkin itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan, juga beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan yang sempat dicatat oleh humas kami. Itu sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan tambahan, monggo. Ya. Pak Petanya, Ya, Mas. Pak Saki lewat apa kemudian melakukan PSBB di kemarin. Mas, sebentar, ininya apa, suaranya bergelombang, coba mau diulangi. Atau ada yang bisa nangkap? Yang bisa nangkap lebih jelas, mohon. Ya. Ya, Mas Daha. Itu ada pertanyaan, ditulis di situ aja, ditulis coba. Gimana jawab? Bisa ditulis di chatnya Pak Saud kalau suaranya putus-putus Pak. Coba Mbak Esa. Pertanyaannya bisa ditulis di chat. Suaranya putus-putus soalnya Pak Saud. Coba diulangi, mungkin suaranya bisa menjadi lebih jelas, Mas. Mbak Esa bisa catat, bisa sampaikan ke saya? Kita lagi minta teman-teman untuk nyatet di ini Pak. Dan ini baru masuk Pak dari Pak Saud. Pak, Ya. Wacana diterapkannya PSBB di Semarang dampaknya seperti apa Pak Suko? Ya, jadi teman-teman, PSBB berarti kan itu mengurangi mobilitas, membatasi mobilitas orang dan apakah sepanjang kalau itu barang tidak terpengaruh ya sebenarnya tidak ini ya. Tetapi kalau nanti lalu lintas barangnya itu juga terpengaruh, ini mungkin akan berdampak. Jadi kami sebenarnya sangat mengharapkan penerapan PSBB nanti itu dengan beberapa adjustment, penyesuaian gitu ya. Artinya masing-masing perusahaan sebenarnya itu kan juga menerapkan protokol COVID gitu ya, menerapkan protokol COVID, atau bahkan wilayah-wilayah tertentu juga sudah menerapkan protokol COVID ya. Sehingga untuk perusahaan-perusahaan yang menetapkan protokol COVID seperti itu mestinya boleh tetap bekerja. Kalau kami berharap boleh tetap bekerja sehingga ekonominya tetap berjalan, gitu kan? Kalau di dalam ketentuan yang disampaikan kan itu kan ada beberapa pengecualian ya, termasuk termasuk juga teman-teman yang mencari berita informasi ini kan juga dikecualikan, boleh berjalan hilir mudik lah kira-kira gitu ya, termasuk juga sektor keuangan ya, kemudian pangan strategis, kemudian BBM gitu ya. Nah, tapi di luar itu kan kalau kita diskusi dengan kawan-kawan industri, untuk mereka yang sudah menerapkan protokol COVID itu mereka sebenarnya berharap tetap bekerja gitu ya. Karena demikian juga pegawainya, kalau misalkan mereka tidak bekerja nanti mereka tidak memiliki tabungan atau memiliki daya beli sehingga kan berpengaruh terhadap itu gitu ya. Namun oleh karena itu sebenarnya saran kami kalau misalkan diterapkan tolong lebih selected lapangannya ya. Jadi termasuk misalkan di atas kertas itu fleksibel, di lapangan juga harus sama gitu ya,
Jangan di atas kertas fleksibel di ketentuan, tapi di lapangan ternyata terlalu ketat sekali gitu kan, terlalu ketat sekali. Ada beberapa contoh yang seperti itu ya, sampai menolak orang yang KTP-nya bukan di wilayah itu tidak boleh masuk. Nah, apakah sampai seperti itu gitu ya? Itu dampaknya kalau dilihat dari orang per orang ya. Tetapi tentunya secara ekonomi kawan-kawan PSBB ya tergantung dari siapa yang ditutup dan berapa lama gitu kan. Kalau cuma 14 hari ya bisa di itu ya. Karena kalau kita hitung, teman-teman, kalau kita hitung itu PDRB-nya Jawa Tengah itu kan sekitar 1.350 triliun lah ya, in nominal term. Itu nilai tambahnya. Kalau dibagi 300 hari kerja, 300 hari kerja dikurangi libur-liburnya, itu berarti setiap hari itu ekonomi Jawa Tengah itu menciptakan nilai tambah 4-5 triliun. 4-5 triliun itu satu hari. Itu nilai tambahnya. Transaksinya mungkin bisa lebih dari itu ya. Nilai tambahnya sendiri 4-5 triliun. Jadi kalau satu Jawa Tengah itu di lockdown nggak boleh berhenti bekerja betul-betul semua total gitu 1%, kasarnya ekstrimnya itu 5 triliun itu dia hilang satu hari ya. Kalau 14 hari kali 14 kali 5 triliun kira-kira begitu ya. Tapi kan tidak mungkin di total dan tidak mungkin seluruh Jawa Tengah kan gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalkan Semarang, kota Semarang, Demak dan Kendal misalkan ya kita lihat aja. Itu kan pusat-pusat industri di sini sebenarnya, gitu ya. Sehingga harapan kami kalau industri-industri itu sudah menerapkan protokol COVID yang cukup ketat, mestinya diberikan kelonggaran untuk bisa tetap berproduksi, gitu ya. Mudah-mudahan, saya belum tahu ininya ya, ketentuannya seperti apa, gitu ya. Tapi kalau itu sampai terdampak teman-teman bahwa Semarang, kota, kabupaten, kemudian Demak dan Kendal, mungkin itu ada sekitar 30% PDRB Jawa Tengah, gitu ya. Hampir 30% PDRB Jawa Tengah itu di sini, gitu ya. Tinggal berapa persen, 30% itu terdampak, gitu ya. Nanti, nah itu ya. Tapi kalau angka persisnya kita belum hitung ya, tapi tergantung dari besarnya dan ketatnya dan lamanya, gitu ya, dan lamanya. Kita berharap sebenarnya supaya agak ini, tapi memang ada trade off antara ketat dan ekonomi dan kesehatan itu tadi, gitu ya. Gitu. Tapi kalau masyarakatnya tertib mestinya ya, kan yang jadi persoalan kan masyarakatnya itu kurang tertib, gitu ya. Kalau dari itunya Pak Ganjar itu kan sepedahan terus nemuin masih makan di soto Lamongan, di mana tuh ada soto Lamongan ya, saya jadi pengen juga. Tapi kok banyak begitu orang makan, jadi udah tidak ada protokol COVID sama sekali di situ kan. Nah ini yang ketertiban seperti itu yang mungkin mendorong eksekutif atau pemerintah eksekutif itu untuk menerapkan PSBB ya, untuk menekan laju pertambahan pasien positif. Mungkin itu Mas Saud yang bisa saya sampaikan. Izin Pak, pertanyaan selanjutnya Pak Suko. Betul. Dari Mbak Indri Elmo Jateng, pertumbuhan ekonomi paling rendah di sektor apa dan apa ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi di Jateng menurun? Sektor apa yang paling rendah? Yang paling rendah kan maksudnya yang paling terdampak ya, kalau mungkin rendahnya itu berarti sudah angka. Tapi kalau yang paling terdampak itu ya dari perhotelan ya, kemudian sama transportasi, gitu ya. Perhotelan dan transportasi itu yang paling terdampak. Ya kemudian juga ada nanti perdagangan ya, perdagangan terdampak juga karena orang mengurangi interaksi dan membeli. Kemudian juga industri pengolahan sudah mulai terdampak, ya. Tapi industri pengolahan kan manufaktur kan banyak. Di situ ada tekstil, ada furniture, ada alas kaki, ada makan minum, gitu ya. Tapi hampir
hampir seluruhnya itu juga pasti terdampak ya. Kemudian kalau hasil simulasi dari beberapa perguruan tinggi malah konstruksi yang paling terdampak gitu ya. Konstruksi paling terdampak gitu ya. Tapi kita lihat tadi di survei SHPR itu kan masih harganya masih sedikit naik ya. Bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan kenaikan di triwulan sebelumnya. Jadi sebenarnya konstruksinya masih oke gitu ya. Jadi itu tadi yang terdampak. Kemudian kalau ditanya apakah bisa sampai minus, tergantung dari ininya ya, parahnya COVID ini gitu ya, COVID ini ya. Dan teman-teman kalau kita lihat misalkan kalau saya bicara Cina lah, bicara Eropa itu sekarang Spanyol itu sudah mulai melonggarkan ya, orang sudah mulai boleh keluar rumah ya. Kemudian Amerika sudah mau mengizinkan orang untuk bekerja. Jerman juga begitu, Belanda orang sekolahnya digilir sudah boleh masuk anak-anak gitu ya. Ya mudah-mudahan itu memberikan sinyal bahwa semakin kesini menghandle COVID-nya itu sudah semakin mampu lah kira-kira begitu ya. Jadi kalau semakin mampu nanti mungkin ekonomi tidak menjadi tidak harus kontraksi terlalu dalam ya. Nah tapi kalau untuk kasus kita justru beberapa daerah sedang menambah atau mengajukan PSBB gitu ya. Jadi dalam 1-2 minggu ke depan ini kemungkinan daerah-daerah yang melakukan PSBB itu menjadi semakin banyak gitu ya, baik di Indonesia maupun di Jawa Tengah gitu. Nah kalau ini semakin banyak ya dan dalam waktu yang lama, nah itu yang dampaknya bisa membuat kurang bagus terhadap ekonomi ya. Kalau sampai minus rasa-rasanya itu sangat berat ya gitu ya, skenario sangat berat gitu ya. Tapi kalau skenario berat aja nampaknya masih positif gitu ya. Skenario berat aja ya. Kalau sangatnya 2 kali mungkin ya, sangatnya 2 kali, tapi kan sangatnya menjadi sangat berat begitu. Itu kan sangat tergantung dari itu tadi kita belum ketemu cara menghandle COVID-nya gitu ya. Kemudian masyarakatnya juga masih yang tertular semakin banyak karena kurang disiplin, tidak tertib gitu ya. Kemudian PSBB yang nanti diterapkan tidak efektif ya. Kemudian tidak ada stimulus dari pemerintah gitu, tidak ada bantuan dari pemerintah gitu ya. Nah kalau itu terpenuhi ya mungkin akan sangat berat gitu ya. Tapi kan ada stimulus dari pemerintah ya, kemudian kita berharap PSBB bisa lebih mengendalikan laju pertambahan itu gitu ya, sehingga kalau PSBB-nya bisa efektif, bisa diperlonggar sehingga ekonomi bisa semakin bergerak, orang boleh bergerak lagi gitu ya, boleh bekerja lagi, ya, ada daya beli dan konsumsi naik, kemudian ya, dampak yang begitu berat bisa terkurangi. Mungkin itu jawaban saya ya. Ada lagi Mbak Esa? Ada Pak, dari Mas Dana Pak, IDN. Suko menegaskan Pak untuk penukaran uang kertas masih tersedia ya. Artinya meskipun BI meniadakan, tadi kan disampaikan lokal di bank masih disediakan. Apakah menjamin tidak ada kerumunan Pak? Apa tidak sebaiknya memang ditiadakan juga? Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau ditiadakan kita belum tahu teman-teman ya. Kan kalau tidak ada COVID kan budaya kita masih membutuhkan gitu ya, membutuhkan uang kartal. Nah, sekarang ada COVID, apakah itu mengubah budaya kita? Ya kalaupun mengubah mungkin tidak sampai terus menghilangkan itu mungkin ya. Nah ini belum tahu, makanya nanti kita tes case saja nih di tahun ini kan, kalau ada pandemi seperti ini apakah itu terus
shock seperti ini terus menurunkan total permintaan uang kertas. Tapi kami juga minta tetap menyediakan di loket penukaran. Nah, oleh karenanya kami juga minta perbankan untuk tetap menjalankan protokol COVID-nya, gitu ya. Protokol COVID-nya misalkan masuk bank harus pakai masker, kemudian tetap diukur suhunya, kemudian pakai hand sanitizer ya, kemudian jarak duduk, jarak mengantre juga diatur gitu ya. Saya rasa itu kalau itu diberlakukan, saya rasa masih bisa memitigasi atau mengurangi resiko, karena dari kami di Bank Indonesia sendiri uangnya itu juga dikarantina gitu ya. Jadi uang yang masuk ke Bank Indonesia dari peredaran itu tidak langsung diedarkan ya, tidak langsung diedarkan, dikarantina minimal itu 14 hari ya. Karena berdasarkan penelitian virus corona yang nempel di bahan kertas uang ya itu bertahan cuma 8 hari kalau nggak salah ya, 7 atau 8 hari gitu, kalau menempel gitu ya. Jadi uang yang masuk ke Bank Indonesia dari peredaran itu kita karantina 14 hari ya. Dengan harapan bahwa virus ya, kalau orang Sunda virus, kalau kita virus ya, virus kalau dia, nah itu harapannya sudah mati lah. Jadi kalaupun tapi kan kalau Lebaran ini kan yang beredar biasanya uang HCS, hasil cetak sempurna yang baru dari Peruri ya, baik itu emisi 2016 maupun emisi tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi tapi uangnya baru ya, uangnya baru kan belum ada virusnya gitu ya. Tapi kalaupun dapat uang lama, uang lamanya itu sudah kita karantina 14 hari. Jadi harapannya tidak menjadi media penular COVID. Itu habis ya, Mbak Esa? Sampun Pak, sudah habis sepertinya Pak. Iya. Sudah Baik. menjawab semua Pak. Baik, terima kasih ya teman-teman ya. Mohon maaf ini kita jadinya Vkonnya perskonnya jadi virtual gitu ya. Tapi ini membuat kita berinovasi gitu ya, berinovasi. Mungkin dengan virtual begini bisa menjadi semakin cepat gitu kan. Kalau misalkan artinya bisa dilakukan di mana aja gitu kan. Si teman-teman bisa sedang meliput begitu, punya waktu bisa langsung di sana, tidak harus menuju ke PI yang 20 menit, 15 menit gitu ya, sehingga menjadi lebih efektif. Mudah-mudahan seperti itu. Baik kawan-kawan, terima kasih ya, sampai ketemu. Mbak Esa, saya kembalikan. Mbak. Siap Pak.